Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, bisa bertemu lagi dengan KB Nusantara. Mudah-mudahan senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada kontroversi yang cukup menarik, tetapi menurut saya serius, terkait dengan pelaksanaan ibadah berjamaah. Tetapi yang paling menonjol adalah kontroversi pelaksanaan sholat Jumat. Dan ini khususnya yang saya pantau terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kontroversi seperti apa? Yakni kontroversi yang diakibatkan adanya fatwa yang berbeda. Fatwa yang berbeda, kebijakan yang berbeda, instruksi yang berbeda di internal ulama NU, di internal kiai-kiai NU. Ya jujur dan terus terang saya sampaikan karena ini real terjadi dan menimbulkan perdebatan yang cukup serius. Mengapa saya mengatakan ini serius? Karena dampaknya yang kemudian beresiko terhadap wabah penyakit yang sedang ditangani sangat serius oleh negara begitu. Nah begini aja, jadi terangnya begini, keputusan negara tidak ada kontroversi, negara tegas, bahkan Kementerian Agama melalui Menteri Agamanya sudah mengeluarkan edaran yang sangat tegas terhadap melaksanakan ibadah yang dilaksanakan secara berjamaah, baik itu ibadah Jumat, sholat ibadah jamaah wajib 5 waktu, termasuk ibadah jamaah menjelang bulan suci Ramadan sampai nanti sholat Hari Raya Idul Fitri. Satu, itu tidak ada pertentangan bahwa negara memerintahkan hal itu untuk ditiadakan dulu sampai negara menyatakan kondisi darurat nasional wabah bencana non alam ini dinyatakan aman. Yang kedua, PBNU melalui statement Kiai Said Akhil Siraj dan keputusannya juga jelas. Kiai Said secara tegas mengatakan bahwa terkait dengan kondisi negara yang sedang darurat corona ini, keputusannya adalah agar segala bentuk kegiatan jamaah, segala bentuk kegiatan ibadah berjamaah, termasuk sholat Jumat, agar ditiadakan terlebih dahulu. Dan seruan ini adalah berlaku dan ditujukan untuk seluruh umat Islam, khususnya warga NU di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Nah kemudian yang menjadi kontroversi apa? Kontroversi ini muncul terkait adanya sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh PBNU Jawa Tengah, yang kemudian memutuskan hal yang berbeda dengan apa yang telah diputuskan oleh negara dan juga keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kiai Said Akhil Siraj. Nah, oleh karena itulah kemudian dampaknya di Jawa Tengah khususnya, di Banyumas khususnya yang saya pantau ini, terjadi perbedaan antara warga NU sendiri khususnya dalam hal sholat Jumat. Mengapa? Karena di dalam keputusan Basul Masail PBNU Jawa Tengah tidak serta-merta menganjurkan agar sholat Jumat ditiadakan, agar sholat jamaah ditiadakan secara keseluruhan, sebagaimana Kiai Said, sebagaimana pemerintah memberikan instruksi. Nah ini menurut saya dampaknya serius di bawah dan harus segera diselesaikan ini, baik oleh PBNU maupun oleh pemerintah demi kenyamanan demi kenyamanan secara
ibadah maupun juga kenyamanan dan keamanan dari potensi penyebaran wabah corona atau COVID-19. Nah, untuk lebih jelasnya begini, saya bacakan aja ya, saya bacakan nih keputusan Bahsul Masail NU Provinsi Jawa Tengah. Ini dimuat di NU Online, justru di NU Online pada tanggal 26 Maret 2020 ini. Dengan judul Rais NU Jawa Tengah, umat Islam di zona hijau darurat corona wajib Jumatan. Nah, ini keputusan LPM NU Provinsi Jawa Tengah ini yang kemudian menjadi dalil tersendiri bagi masjid-masjid berbasis NU di Jawa Tengah tetap melaksanakan Jumatan karena dinyatakan masih wajib Jumatan. Nah, sementara yang lain berpegang kepada keputusan PBNU yang mengatakan agar seluruh kegiatan jamaah agar ditiadakan terdahulu. Begitu juga keputusan pemerintah. Nah, saya bacakan ya ini. Rais Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah Kiai Haji Ubaidillah Sutako mengatakan Bahsul Masail merupakan salah satu di antara sekian banyak aktivitas GNU dalam merespon pertanyaan dan kegelisahan masyarakat tentang kemasyarakatan, keagamaan, termasuk masalah Jumatan di tengah darurat corona. Kondisi di wilayah Jawa Tengah yang saat ini disinyalir menuju zona merah dalam status penyebaran virus corona sesungguhnya tidak merata di semua kabupaten dan kota. Demikian kata Rais NU Jawa Tengah. Menurutnya terkait dengan pertanyaan penyelenggaraan sholat Jumat di tengah wabahnya virus corona di Jawa Tengah, dari sisi pandangan fikih, penyelenggaraan sholat Jumat itu didasarkan kawasan desa _kelurahan atau lingkungan. Umat Islam yang tinggal di zona hijau pada era darurat corona tetap diwajibkan untuk menyelenggarakan sholat Jumat dengan syarat tetap mengupayakan kewaspadaan sebagaimana distandarkan oleh pemerintah. Tegas Gus Ubed, demikian panggilan akrab. Nah, lembaga Bahsul Masail atau LPM tuturnya adalah perangkat PWNU Jateng yang bertugas merespon dan membahas berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Kali ini adalah masalah corona. Hasil keputusan Bahsul Masail ini dapat dijadikan pedoman masyarakat khususnya warga NU dalam menyelenggarakan sholat Jumat, namun tetap berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, pemerintah setempat dan bersungguh-sungguh mengikuti ketentuan atau protokol pencegahan virus corona yang ditetapkan oleh pemerintah. Para Kiai NU dalam Bahsul Masail Diniyah di kantor PWNU Jawa Tengah Jalan Dr. Cipto 180 Semarang pada hari Rabu 25 Maret selain mengambil keputusan untuk tetap Jumatan bagi umat Islam yang tinggal di zona hijau, juga mewajibkan Jumatan bagi yang tinggal di zona kuning dengan sejumlah syarat. Nah, ya, itu intinya itu. Nah, keputusan LPM NU Jawa Tengah ini yang kemudian menjadi dasar tidak serempak dan tidak seragamnya pelaksanaan sholat Jumat di Jawa Tengah. Beberapa masjid yang merasa bahwa desanya adalah zona hijau aman, tidak ada satupun warga yang terpapar corona, tetap ngotot untuk menyelenggarakan sholat Jumat karena merasa itu wajib atas dasar keputusan PWNU Jawa Tengah itu. Nah, oleh karena itulah kemudian dampaknya ini saya juga mencatat laporan dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Dari 2.000 lebih masjid yang ada di Kabupaten Banyumas, masih ada sekitar 400 masjid yang tetap menyelenggarakan sholat Jumat pada 10 April kemarin. Dan saya kira diantaranya adalah mendasarkan atas keputusan PWNU Jawa Tengah yang bagi masjid-masjid yang NU. Jadi ini adalah hal baru saya kira. Jadi melaksanakan ibadah sholat Jumat tetap berjamaah bukan atas dasar menentang negara, bukan atas dasar perlawanan terhadap negara, tetapi karena adanya perbedaan kebijakan, perbedaan fatwa di antara ulama NU sendiri, antara keputusan PBNU dan NU di bawahnya. Nah, ini saya kira cukup serius, termasuk
penyelenggaraan sholat Jumat yang akan datang ini, Jumat yang akan datang besok, sangat keras pertentangannya karena adanya landasan berpikir, landasan keputusan yang berbeda antara keputusan pemerintah dengan keputusan PWNU Jawa Tengah. Keputusan pemerintah jelas tegas mengatakan agar itu ditiadakan terlebih dahulu sampai negara aman dari corona. Nah, tetapi bahwa PWNU Jawa Tengah membuat sebuah keputusan atas dasar zonasi dalam praktek pelaksanaan sholat Jumat tentang boleh dan tidaknya, tentang harus dilaksanakan apa tidak. Ini real terjadi ini, dan mengapa saya buat video ini, saya buat vlog ini dengan harapan ada sebuah keputusan yang seragam, khususnya di internal NU ini di Jawa Tengah, agar kemudian warga NU di bawah tidak menjadi bingung adanya keputusan dan kebijakan yang berbeda. Itu. Dan ini di sejumlah grup NU saya amati, grup-grup PA ramai ini dibicarakan karena perbedaan dalil dalam tanda petik ya yang dipegangi oleh masing-masing masjid, oleh masing-masing warga NU. Satu memegangi dalil PBNU dan pemerintah, yang satu memegangi dalil keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Tengah. Nah, ini kan menurut saya kan tidak produktif sama sekali terkait dengan bagaimana negara sedang serius menangani wabah COVID-19 gitu. Nah, saya kira itu intinya ya. Kesimpulannya adalah bahwa saya kira hal ini perlu ditangani secara khusus oleh para kiai NU di tingkat pusat PBNU dan juga kiai-kiai NU di Jawa Tengah, agar ada keputusan yang seragam, agar ada sebuah keputusan yang menjadi acuan, yang dijadikan acuan oleh seluruh warga NU di Jawa Tengah. Kalau warga NU sebenarnya sih sudah sangat terbiasa dengan perbedaan ya, tapi kan ini kan perbedaan yang bisa berdampak kepada wabah. Di Banyumas sendiri contoh, Banyumas itu zona merah, tetapi kemudian prakteknya yang di desa-desa itu mengatakan bahwa desa saya tidak merah, desa saya masih hijau gitu, karena tidak ada satupun orang yang terpapar corona. Nah, padahal zona merah yang ditetapkan oleh institusi punya otoritas tentang penanganan COVID-19 ini adalah zona merah yang berlaku untuk Kabupaten Banyumas tanpa harus melihat wilayah kecamatan ataupun desa gitu. Nah, ini kan kacau juga ini pelaksanaannya ini. Nah, demikian saya kira, mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi seluruh pihak yang berwenang ya, yang menangani hal ini, termasuk pihak pemerintah, pihak aparat kepolisian, para ulama NU ya, karena masing-masing semuanya terlibat atas dampak dari kebijakan yang berbeda ini. Aparat kepolisian saya juga melihat bingung karena misalkan kasus yang tetap melaksanakan sholat Jumat mendasarkan atas sebuah keputusan organisasi resmi mereka di tingkat provinsi. Sementara polisi juga memegangi maklumat yang dikeluarkan oleh Kapolri yang melarang segala bentuk perkumpulan massa, baik itu sosial maupun yang agama dan perkumpulan-perkumpulan yang lain. Ini kontraproduktif dan harus segera diselesaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UI 2 ITB 3 Kemenkes 4 BIN bahwa corona ini puncaknya akan sampai Mei, baru akan mereda di awal Juni. Oleh karena itu bulan puasa bulan April dan Mei itu masih dalam keadaan puncaknya virus corona. Itu analisis ilmiah seperti itu. Oleh karena itu PBNU menghimbau dan juga bersama-sama ormas Islam yang lain, 14 ormas, menghimbau kepada seluruh masyarakat Islam di Indonesia agar melakukan ibadah selama bulan Ramadan yang biasanya kita lakukan beramai-ramai di masjid, kita lakukan di rumah, sholat taraweh, tadarus, buka bersama,
takbir keliling tidak usah, bahkan sholat Jumat dan sholat Idul Fitri sebaiknya di rumah saja. Kenapa? Karena sholat itu ibadah, baca Quran tadarus ibadah, sholat tarawih Idul Fitri ibadah, tapi menjaga keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain juga ibadah, juga perintah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan sekali-kali kamu menjerumuskan dirimu sendiri dalam kecelakaan. Nabi Muhammad bersabda, la dororo wa la diror. Jangan menyakiti diri sendiri dan jangan menyakiti orang lain. Dari situlah maka keselamatan diri kita, keselamatan orang lain lebih kita utamakan. Ibadah bisa kita lakukan di rumah saja.